Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kita ta'alim pasal ta'zim terhadap ilmu dan ahli ilmu. Penting diketahui bahwa seorang penuntut ilmu tidak akan memperoleh ilmu dan tidak dapat mengambil manfaat dari ilmu itu kecuali dengan mena'zimkan ilmu dan para ahlinya, juga memuliakan dan menghormati para ustaz. Kita ingat kembali di awal di mukadimah kitab ini, Syekh Arzanuji memang menuliskan kitab ini dikarenakan banyak penuntut ilmu yang nggak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang ia peroleh, yang ia dapatkan. Salah satunya mungkin karena tidak mengagungkan ilmu dan para ahlinya, tidak memuliakan, tidak menghormati para ustadznya. Dikatakan seseorang tidak akan sampai pada suatu tujuan, tidak akan berhasil kecuali dengan penghormatan, dan tidak akan terjatuh atau gagal kecuali dengan meninggalkan penghormatan. Dikatakan penghormatan itu lebih utama daripada ketaatan. Tidakkah Anda melihat bahwa seseorang tidak kafir hanya dengan kemaksiatan dan dapat kafir dengan meninggalkan penghormatan? Kita berikan contoh, ada mungkin orang yang dia melakukan kemaksiatan bukan karena dia tidak mengakuinya itu sebagai sebuah kesalahan, atau misalnya ada yang dia meninggalkan sholat, sebenarnya dia mengakui bahwasanya sholat adalah kewajiban, tapi dia sedang malas, maka dia meninggalkannya. Beda cerita ketika dia meninggalkannya dikarenakan dia meremehkan kewajibannya, dia menganggap bahwasanya sholat bukanlah kewajiban umat Islam. Tentu ini berbeda. Kemudian di antara wujud memuliakan ilmu adalah dengan menghormati guru. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Aku adalah hamba sahaya bagi orang yang mengajariku satu huruf. Jika mau, ia boleh menjualku, dan jika mau, ia membebaskanku." Bagaimana kita dulu pernah diajari oleh guru-guru TPA mungkin, Taman Pendidikan Al-Quran, kita diajarkan huruf A, huruf Ba, huruf Ta, dan selainnya. Seharusnya kita juga tetap menghormati mereka, karena bermula dari mereka kita bisa mengenal, bisa membaca Al-Quran hingga saat ini. Dalam persoalan ini ada syair yang dilantunkan, "Aku melihat bahwa hak yang paling kuat adalah hak seorang mu'alim." Mu'alim adalah pengajar, guru. Ialah hak yang paling wajib dijaga oleh setiap muslim. Ia berhak diberi hadiah 1000 dirham untuk setiap huruf yang ia ajarkan sebagai penghormatan. Perhatikan di sini, di dalam syair ini dikatakan bahwasanya guru itu berhak banget dapat 1000 dirham untuk setiap huruf yang ia ajarkan. Satu hurufnya dihadiahi 1000 dirham. Tentu suatu hal yang sangat luar biasa sekali, sangat besar sekali kalau kita bisa lakukan itu semua. Kemudian sesungguhnya orang yang mengajarimu satu huruf yang kamu butuhkan dalam urusan agama, sejatinya ia adalah bapakmu dalam agama. Kita coba pikirkan di sini, kita renungi bagaimana orang tua kita, orang tua kandung kita juga tentu perlu kita hormati, sebagaimana juga kita menghormati guru kita atau bapak kita dalam urusan agama, yaitu guru kita. Mengapa orang tua harus kita hormati? Karena melalui sebab orang tualah kita lahir ke dunia. Akan tetapi untuk guru, dialah sebab kita bisa ke surga, karena dengan guru kita ditunjuki ilmu-ilmu yang menuju ke surga. Kemudian guru kami Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi rahimahullah berkata, guru-guru kami berkata, siapa yang menginginkan anaknya menjadi seorang alim, hendaknya ia memperhatikan para fuqaha yang terasing, menghormati mereka, mengagungkan mereka, dan memberi mereka sesuatu. Jika nanti anaknya tidak menjadi seorang alim, maka cucunya lah yang akan menjadi seorang alim. Salah satu cara menghormati seorang alim adalah tidak berjalan di depannya, tidak menduduki tempat duduknya, tidak memulai pembicaraan di hadapannya kecuali atas izinnya, tidak banyak berbicara di hadapannya, tidak bertanya tentang sesuatu saat sedang bosan, memperhatikan waktu, dan tidak mengetuk pintunya, tetapi sabar menantinya hingga ia keluar. Sebagaimana dikisahkan ada seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an yang ia menanti gurunya keluar dari rumahnya. Padahal kita tahu Ibnu Abbas adalah seorang alim dan beliau juga adalah memiliki
garis keturunan dengan Rasulullah SAW. Akan tetapi Ibnu Abbas tetap memperlakukan gurunya dengan hormat, hingga memang ketika gurunya keluar, gurunya merasa bersalah atas apa yang ia lakukan. Akan tetapi kata Ibnu Abbas, beginilah kami seharusnya memperlakukan guru, yaitu tidak memburu-buru guru, tidak mengetuk pintunya, tapi justru sabar menanti hingga gurunya keluar dari rumahnya. Kesimpulannya, seorang penuntut ilmu harus mencari ridho gurunya, menjauhi kemurkaannya, melaksanakan perintahnya selama bukan maksiat, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Al-Khaliq, yaitu pencipta. Hal tersebut selaras dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya inna asyarron nas mayudhibu dinahu lidunya ghairih wa bi masyiatil khaliq. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah yang membuang agamanya demi mengincar dunia orang lain dan dengan bermaksiat kepada Sang Pencipta. Di antara bentuk penghormatan kepada seorang guru adalah menghormati anak-anaknya dan siapa saja yang memiliki hubungan dengannya. Guru kami, Syekhul Islam Burhanuddin, pengarang kitab Al-Hidayah rahimahullah ta'ala pernah berkata, ada salah seorang imam senior di Bukhara ikut duduk dalam suatu majelis, dan kadang-kadang ia berdiri di tengah-tengah pembelajaran. Maka orang-orang pun menanyakan hal itu. Ia menjawab, sesungguhnya putra guruku sedang bermain bersama anak-anak di jalan. Kadang-kadang ia datang ke pintu masjid. Apabila aku melihatnya, maka aku berdiri sebagai penghormatan untuk guruku.